Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermajelis berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir, yang mana pada pekan kemarin kita sedang membahas surat apa Pak? Ingat? Sudah lupa? Ya, sedang membahas surat At-Takatsur. Al-Asr sudah selesai. Kita sudah masuk ke surat At-Takatsur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang kita sudah membahas sekitar 2 ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bahwasanya berbanyak-banyakan permegah-megahan yang memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, permegah-megahan di dunia ini telah melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur. Bagusnya sih sambil lihat sini bawakan terjemahan, jadi bisa ngikutin sambil melihat ayatnya. Kecuali kalau sudah hafal, sudah paham artinya, mungkin bisa ya. Tapi kalau belum, lebih baik ya kalau sambil pegang Quran, pegang mushaf, ya, sehingga enak ngikutinnya. Ya Allah berfirman, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian, melalaikan dari akhirat, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke alam kubur. Kalian sibuk ya dengan dunia kalian, kalian sibuk dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan, ya. Kalian lupa bahwasanya ya sampai mati pun kalian masih disibukkan dengan at-takatsur, berbanyak-banyakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, ya kalla sawfa ta'lamun. Ya, kalla itu ada 2 penafsiran, yang bisa diartikan sebagai penyangkalan. Artinya tidak seperti itu, jangan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Bisa diartikan maknanya haqqan. Ya sungguh benar-benar, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Nanti kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Sekarang kalian ya, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah. Kalian sibuk dengan dunia, dengan bermegah-megahan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan ya, apa saja yang dikumpulkan, seakan-akan kalian tidak akan meninggalkan itu semua. Ya, kalian lupa sekarang. Tapi kata Allah, saufa ta'lamun, kalian nanti akan tahu, akan rasakan akibat perbuatan kalian ketika kalian bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan. Kemudian Allah tekankan lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun, dan kemudian sungguh-sungguh ya, kalian akan mengetahui. Ya, kalau sudah mati, ya kita semua sudah mati, dibangkitkan, baru kita sadar. Ya, apa akibatnya dari perbuatan kita? Ya, baru kita tahu ya, bahwasanya apa yang kita lakukan ketika di dunia itu tidak ada manfaatnya. Ya, justru ada akibat buruk dari seseorang yang
disibukkan di dunianya dengan harta, ya bukan hanya harta, dengan jabatan, ya banyak-banyak apa saja, ya, yang itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kata Allah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya, dan kalian ya akan mengetahuinya, ya, akibat perbuatan kalian dengan ilmu yakin, dengan yakin, ya, dengan keyakinan, ilmu yakin. Ya, la tarawunna jahim, kalian nanti akan melihat jahim. Jahim itu salah satu nama neraka. Ya, kalian nanti semua akan melihat, ya, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana kemeriahan neraka, ya, yang mana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya yaji yaumul qiyamah bi jahannam, akan didatangkan pada hari kiamat itu neraka jahanam, ya, dan neraka jahanam itu diikat oleh 70.000 ya, 70.000 zimam kali kekang, ya, itu di zimam, setiap kali satu talinya dipegang oleh 70.000 malaikat yadruha, ya, yang memegang kali kekang neraka jahanam, akan ditampakkan. Ya, kalian nanti akan melihat neraka jahanam pada hari kiamat. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, kalian akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Ya, jadi keyakinan, ya, keyakinan itu ada tingkatannya. Ya, yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin, yakinnya masih tingkatan taraf ilmu yakin. Dia punya ilmu, punya keyakinan, tapi masih taraf ilmu yakin. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ainul yakin. Kalian akan benar-benar tahu dengan keyakinan dan kalian lihat sendiri. Itu lebih tinggi lagi keyakinannya. Nah, ilmu yakin, ainul yakin. Yang ketiga paling tinggi adalah hakul yakin, yaitu benar-benar hak, ya, keyakinan yang benar-benar hak. Jadi kalau saya umpamakan, saya kasih contohnya, kalau misalnya saya bilang misalnya, saya kasih tahu ke bapak-bapak, di rumah saya punya punya makanan misalnya punya anggur rasanya enak gitu. Nah, bapak-bapak, ya, percaya sama saya, yakin bahwasanya saya memang di rumah punya anggur misalnya, rasanya enak gitu kan. Tapi tingkat keyakinannya masih ilmu yakin, nggak ragu, yakin. Karena misalnya saya kalau ngomong bisa dipercaya gitu. Maka bapak-bapak yakin saya di rumah punya anggur, tapi tarafnya masih ilmu yakin. Kalau sudah saya bawa ke sini anggurnya, bapak-bapak sudah melihat dengan kepala, itu kan keyakinannya naik, ya kan? Itu tarafnya ainul yakin. Ya, keyakinannya naik, ya, sampai taraf ke ainul yakin. Nah, oh iya benar, ya, keyakinannya bertambah. Kemudian kalau sudah sampai anggurnya dimakan dan memang ternyata rasanya enak, ya, itu tingkatan keyakinannya lebih tinggi lagi, yaitu hakul yakin. Ya, itu tingkatan-tingkatan keyakinan. Nah, di sini, ya, pertama kata Allah, "La ta'lamuna ilmal yaqin." Kalian akan mengetahui dengan yakin. Akan tetapi ketika nanti didatangkan neraka jahanam, kalian melihatnya, itu keyakinan kalian sudah sampai derajat ainul yakin, melihat dengan langsung. Jadi kalau orang kafir sudah dicemplungkan di neraka jahanam, udah sampai hakul yakin. Ya. Ini kalau sekarang mungkin sebagian orang meragukan, ilmu gitu kan. Kata Allah, sekarang boleh kalian ragu, tapi nanti kalau sudah mati, sungguh kalian akan mengetahui. Bahkan akan kalian lihat sendiri bagaimana neraka jahanam. Ya. Ini peringatan dari Allah, ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga jangan kemudian kita terlalaikan dengan dunia, yang bermegah-megah dan sebagainya. Karena itu nanti akan ada akibatnya yang akan diketahui ketika kita di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menutup surat Al-Baqarah ini dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian latus'alunna, kalian yang kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari kiamat,
anin naik, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Akan ditanya semua kenikmatan yang datang kepada kita, yang jumlahnya tidak terhitung, ya, tiap detik, tiap jam, tiap hari tidak terhitung, itu semua nanti akan ditanya. Dan dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu gunakan kenikmatan, sudahkah kamu syukuri? Ya, itu semua akan ditanya. Nah, air minum ini, Pak, ditanya ini. Ya, air minum kita bisa minum seperti ini, ditanya. Suatu ketika Abu Bakar dan Umar sedang malam-malam di luar, sedang berduaan. Rasulullah SAW keluar rumah melihat dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah SAW, kalian sedang ngapain? Kok malam-malam di luar berduaan? Kata mereka berdua, ya Rasulullah, kami keluar karena lapar. Nah, di rumah nggak ada makanan, pengen cari makan gitu kan, keluar rumah. Kata Rasulullah SAW, yang sesungguhnya saya pun sama. Saya keluar rumah karena lapar, nggak ada makanan. Kayak Bapak Rasulullah, Abu Bakar, Umar nggak punya makanan di rumah, keluar rumah karena lapar. Kalau kita di rumah banyak kan, Insya Allah nikmat luar biasa ya. Padahal mereka lebih mulia ya. Tapi kondisinya seperti itu. Nah, akhirnya mereka mengatakan, bagaimana kalau kita bertamu, ya, kita ke rumah si Fulan, ya, seorang Ansor dari kaum Ansor, kita ke rumah si Fulan. Akhirnya mereka bertiga ke rumah seorang sahabat dari kaum Ansor. Ketika datang ke rumahnya, diketok gitu kan, yang keluar istrinya, suaminya lagi di luar. Ya, hanya ditunggu suaminya pulang. Suaminya senang gitu kan, kata dia, tidak ada malam ini yang lebih bahagia dari saya mendapatkan tamu yang sangat mulia. Tidak ada tuan rumah yang kedatangan tamu yang lebih mulia dari saya. Ditanya oleh Abu Bakar, apa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya silakan masuk, disiapkan hidangannya, makanan, kemudian minum. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, sungguh kita semua akan ditanya apa dengan nikmat makanan dan minuman ini. Karena cuma makanan dan minuman air putih yang dulu paling makan korma, kemudian apa daging onta apa gitu kan. Ini semua kita akan ditanya. Jadi hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, ya, hanya air minum sebagainya, itu adalah suatu kenikmatan yang nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Dan apalagi yang kenikmatan yang lain, ya, yang semua itu harus kita syukuri. Ya, semua itu harus kita syukuri dan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah kepada kita cara untuk bersyukur, ya, yaitu dengan meyakini bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita memperbanyak hamdalah dan menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri adalah bentuk rasa syukur yang padahal pada hakikatnya itu tidak sebanding. Ya, sebenarnya semua yang bisa kita lakukan, ibadah, kemudian zikir dan sebagainya, ya, itu tidak cukup sebenarnya untuk sebagai timbal balik daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur? Ya, setiap kali aku bersyukur, sesungguhnya ketika aku bersyukur itu juga adalah nikmat yang perlu disyukuri lagi, gitu kan? Ketika aku bersyukur lagi dengan suatu ibadah, dengan suatu kesyukuran, maka itu juga nikmat perlu disyukuri lagi. Jadi nggak akan selesai. Misalnya ini nikmat, kita bersyukur dengan ibadah, misalnya kita sholat 2 rakaat. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita bisa minum hari ini air putih. Nah, ibadah sholat kita itu nikmat bukan? Dari Allah. Perlu disyukuri lagi kan? Perlu disyukuri lagi. Kita syukuri lagi dengan sholat lagi. Sholat lagi nikmat bukan? Nikmat juga. Itu terus nggak akan selesai.
Ya, bagaimana aku bisa bersyukur kata Nabi Musa? Setiap kali aku bersyukur itu adalah kenikmatan dari engkau. Maka kata Allah SWT, al-an syakartani. Sudah sekarang kamu dianggap sudah bersyukur. Jadi Allah permudahnya bagi kita untuk bersyukur. Allah jadikan yang ibadah yang kita sanggupnya itu sudah menjadi sebab yang cukup untuk dikatakan sebagai bentuk rasa syukur. Makanya kita semua sebenarnya bisa mendapatkan, kalau kita bisa mendapatkan surga itu bukan dengan amalan kita, yang bukan sebagai ganti dari amalan kita, melainkan karena murni karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu ibadah walaupun selama hidupnya sejak lahir sampai mati itu beribadah, ya, itu sebenarnya nggak sebanding dengan kenikmatan. Jangankan sudah kenikmatan dunia yang dia dapatkan itu tidak sebanding. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal-amal soleh kita itu sebagai sebab yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah, bukan sebagai gantinya. Kalau ganti itu kan jual beli itu kan sebanding kan, kayak harta yang dikeluarkan dengan barang yang diambil sebanding. Tapi ini tidak sebanding gitu. Tapi Allah hanya menjadikan ini sebab kalian beribadah seperti ini, nanti itu sebagai sebab untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di sebuah hadis disebutkan ada seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala persilahkan untuk masuk surga dengan rahmat Allah. Udkhulul jannata bi rahmatika, kata Allah. Silahkan masuk surga dengan rahmat-Mu. Kata dia, ya Rabbi amali. Ya Allah, saya pengen masuk surga dengan amalan saya, bukan dengan rahmat. Pengen masuk surga karena amalan saya. Saya dulu banyak beramal, ibadah, sholat, puasa. Kata Allah, udkhulul jannata bi rahmatika, masuk surga dengan rahmat-Mu. Kata dia, ya Rabbi amali. Gitu kan, sampai 3 kali. Ini Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan ibadah-ibadah dia ketika di dunia, ditimbang dengan satu kenikmatan saja, kenikmatan mata. Ketika ditimbang lebih berat kenikmatan mata. Jadi amalannya sudah dibalas dengan kenikmatan mata. Sudah nggak punya amal lagi untuk masuk surga. Dia pun diperintahkan disuruh masuk ke neraka. Kata dia, ya Rob, masukkan ke surga dengan rahmat, ya Rob. Baru dia baru dia nyadar amalnya itu nggak sebanding gitu kan dengan ingin masuk surga. Ya. Makanya apalagi dengan kita gitu kan, ya, amalan kita sangat terbatas ya. Hidup kita berapa tahun, ibadahnya cuma ya sehari saja 24 jam. Berapa jam kita ibadah? Ya, untuk tidur berapa jam, untuk makan berapa jam, untuk kerja, untuk apa ya, ngurus macam-macam. Ibadahnya hanya segelintir. Ya sebenarnya nggak layak buat mendapatkan surganya Allah gitu. Tapi dengan rahmat Allah jadikan yang sedikit itu, ya, itu bisa cukupnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kandungan surat At-Takatsur. Kita lanjutkan ke surat selanjutnya. Sebelumnya ya, kita mundur dari belakang ke depannya. Selanjutnya adalah surat Al-Qari'ah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ayni al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam surat Al-Qari'ah Allah berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu namanya banyak. Al-Qari'ah, Yaumul Qiyamah, hari berdiri, ya, semua berdiri di padang mahsyar. Yaumul Akhir, hari akhir, ya, hari terakhir. Yaumul Taghabun, ya, Yaumul Ma'ad, ya, Yaumul Tanad, ya, banyak ya, nama-nama hari kiamat. Salah satunya adalah Al-Qari'ah. Kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Karena hari kiamat itu taqra, ya, dari kata qara'a, taqra atau tafzi, ya, bikin takut nantinya. Itu kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Jadi itu nama-nama itu ada maknanya, gitu. Ada maknanya yang menunjukkan kondisi pada hari kiamat. Ya, kenapa dinamakan Yaumul Akhir? Karena itu hari terakhir.
gitu kan. Kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Karena pada hari itu orang-orang yakum, ya, yakum, berdiri pada hari kiamat. Yaumul taghabun, hari penyesalan. Karena pada hari itu orang-orang menyesal dengan apa yang dilakukan ketika di dunia. Dinamakan yaumul hisab, hari perhitungan. Karena pada hari itu amalan kita dihisab, dihitung. Ya, dinamakan Al-Qari'ah karena hari itu adalah hari yang menakutkan, bikin hati takut, gemetar. Ya, ketika ditiupkan sangkakala, ya, yauma yunfakhu fis-sur, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Pada hari ditiupkannya sangkakala, ya, semua yang ada di langit dan di bumi kaget, takut, ya, kemudian meninggal, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiupkan sangkakala lagi, semuanya dibangkitkan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Ini sebagai tafsirnya untuk bahwasanya ini menunjukkan sesuatu yang besar gitu. Tahu nggak kalian apa itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Hari kiamat bukan sesuatu yang sepele, bukan hanya kejadian biasa. Itu hari yang besar, hari yang dahsyat, ya, hari yang harusnya kita takut, ya, dengan adanya hari kiamat, ya, sehingga kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan berbagai kejadian, ya, sebagian kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Di antaranya dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwasanya pada hari itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kiamat itu orang-orang manusia seperti farash. Apa farash? Apa di situ terjemahannya? Laron. Seperti laron yang bertebaran. Laron, tahu laron kan? Acicika. Bahasa silarung ya, bisa kita nyanyi. Laron itu gimana? Seperti banyak, terus kalau ada cahaya gitu ya. Laron itu hewan yang lemah, kayak bingung, ya, yang nggak teratur, berantakan, yang asal terbang ke sana ke sini, ya. Kadang dia saking kayak orang linglung gitu ya, kayak nggak punya tujuan gitu kan. Kadang ada api, dia masuk ke api, ya, nggak sadar membahayakan dirinya sendiri. Seperti itu nanti manusia dibangkitkan. Manusia yang jumlahnya banyak sejak zaman Nabi Adam sampai hari terakhir, semua akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Maka dia bingung, ya, lemah, bingung, linglung, gitu kan. Wa taranna sukara, kata Allah, wa ma hum bisukara. Kalian melihat, engkau akan melihat manusia seperti orang pada mabok, padahal mereka enggak mabok. Ya. Saking bingungnya, saking kalutnya pada hari itu, ya, seorang ibu, ya, yang lagi hamil menggugurkan kandungannya, ya, yang sedang menyusui, tidak peduli dengan anaknya, ya, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya, seorang hanya peduli dengan keselamatan dirinya, dia lagi yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dia lari dari saudaranya, udah enggak ingat lagi dengan saudara. Bukan hanya dengan saudara, wa ummihi wa abihi, dengan ibu bapaknya juga lari. Ya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dengan istri dan anaknya juga lari. Tidak peduli, ya, dengan yang lainnya. Yang diingat, ya, adalah keselamatan masing-masing. Begitu dahsyatnya, ya, pada hari itu. Manusia seperti laron, kata Allah nanti pada hari kiamat. Yauma yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Pada hari ketika mereka dibangkitkan dari ajdat, dari liang kubur, ya, kajaradun muntashir, seperti serangga yang bertebaran. Ya. Kemudian pada hari itu kata Allah, wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Dan gunung-gunung itu nanti seperti kapas, ya. Seperti kapas atau bulu yang diterbangkan, yang dihamburkan. Kapas, bulu yang ringan, ya, kita lempar, kita terbang ke sana sini. Bayangkan gunung yang besar seperti itu, yang kokoh seperti itu, yang kemarin Bapak naik itu kan besar tinggi, itu ada terbang seperti kapas.
itu gimana dahsyatnya gitu kan. Kita ada gunung bergetar dikit aja udah kelabakan gitu kan. Ini gunung yang kokoh besar seperti itu Allah terbangkan, ya, Allah terbangkan seperti kapal ke sana ke sini, itu kita akan panik. Kemudian nanti Allah akan lenyapkan, ya. Wes'aluna ka'anil jibal, apa yang sifaroh binasbah. Mereka akan bertanya kepadamu tentang gunung, katakan gunung nanti Allah akan hilangkan. Ya, di hari kiamat gunung itu akan hilang itu. Jadi bumi akan dikatakan, nggak ada orang bisa sembunyi. Semuanya kata. Ya, yaumul badal ardu wal ardu was sama. Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain, yang datar, atap, yang nggak ada gunung, nggak ada lembah, ya, semuanya berkumpul yang untuk dihisab. Itu kondisi gunungnya. Kemudian Allah menceritakan yang pada hari kiamat itu bahwasanya amalan kita semua nanti akan ditimbang. Yang setelah dihitung nanti akan ditimbang. Ada namanya mizan. Ya, paham mizan itu timbangan. Timbangan punya dua sisi. Ya, sisi kanan untuk amal kebaikan, sisi kiri untuk amal keburukan. Kata Allah, fa'amma man thaqulat mawazin. Siapa yang lebih berat sisi kebaikannya, ya, siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, ya, kehidupan yang memuaskan, yang senang, yang orang ridho dengan kehidupan itu. Dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan selamat. Ya. Kalau amalan kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukan. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazin, ada orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Ya, hawiyah salah satu nama neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Ya, kata Allah, narun hamiyah, neraka yang api yang sangat panas. Ya, dan timbangan itu adalah benar, ya, bukan sesuatu yang dilakukan. Sebagaimana Allah mengatakan, wal waznu yawma idzin haq, timbangan pada hari itu benar, akan ditimbang amalan kita, ya. Dan para ulama mengatakan yang ditimbang ada tiga. Yang ditimbang ada tiga. Pertama, yang ditimbang amalan kita, amalannya ditimbang. Sholat kita ditimbang, puasa kita ditimbang, wirid kita ditimbang, zikir kita ditimbang. Sebagaimana Allah Rasulullah bersabda, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tapi ketika ditimbang berat. Ya, ada dua kalimat yang gampang kita mengucapkan, tapi nanti ketika ditimbang, ya, akhirnya timbangannya berat. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Ya, berarti kan amalan kita ditimbang. Bagaimana amalan bisa ditimbang? Sholat gimana bisa ditimbang? Allah Maha Mampu. Ya, Allah Maha Mampu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Bisa jadi Allah mengubah amalan di dalam bentuk apa yang fisik kemudian ditimbang, atau Allah Maha Mampu. Ya, intinya Allah Maha Mampu itu hal yang gaib. Bagaimana nimbangnya kita tidak tahu. Ya, tapi kita harus yakini bahwasanya, ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimbang amalan kita. Ya. Kemudian yang kedua yang ditimbang bukan hanya amalan, Pak. Yang kedua yang ditimbang adalah catatan amalnya juga. Catatan amal kebaikan dengan catatan amal keburukan juga ikut ditimbang. Ya. Catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sijilatnya, yaitu yang disebutkan dalam hadis itu ada orang mukmin, orang Islam ditunjukkan dosa-dosanya, tunjukkan nih dulu tanggal sekian hari ini kamu lakukan ini dosa ini, diperlihatkan semuanya sampai ya betul basuk sijilannya itu saking banyaknya sampai sejauh mata memandang. Kalau kita sebetulnya orang ini udah putus asa, gitu kan? Ya. Yang orang udah berusaha, udah pasrah gitu kan, udah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu punya kebaikan enggak?
untuk menandingi dosa-dosa kamu ini? Kata dia, enggak ada ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bitokoh, ya, hadis bitokoh, ini dinamakan hadis bitokoh. Bitokoh itu artinya kartu. Di kartu itu tertulis la ilaha illallah. Ya, ini kamu punya amalan ini, kamu punya tauhid. Ya, kamu punya tauhid, punya apa, enggak pernah membuat syirik. Ya, tauhid kamu kuat, bagus. Ya, maka ditimbang dosa-dosanya tadi yang catatan amalnya sampai sejauh mata memandang dengan kartu yang isinya adalah kalimat tauhid, ternyata lebih berat kartunya. Ya, lebih berat. Kartunya menunjukkan keutamaan kalimat tauhid, keutamaan tauhid. Ya, orang kalau tauhidnya kuat, ya keimanannya kuat, ya bisa mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, ini menunjukkan bukan hanya amalannya, catatannya juga ikut ditimbang. Ya, tadi kartunya ditimbang. Yang ketiga apa yang ditimbang? Yang ketiga yang ditimbang adalah orangnya. Orangnya ikut ditimbang. Ya. Ini yang paling berat kisah hadis. Timbangnya. Ya, jadi tentu berat ringannya bukan berdasarkan berat kita di dunia, tapi berdasarkan amalan kita. Sehingga di dunia orangnya kurus gitu kan, tapi timbangnya berat. Ada orang di dunia badannya gede, tapi timbangnya di akhirat ringan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang termasuk seorang ulamanya para sahabat, itu badannya kecil, kurus, betisnya itu kecil. Suatu ketika ngambil apa gitu kan, betisnya tersingkap, kelihatan. Para sahabat melihat itu tertawa, ditertawain ya, oleh orang-orang yang melihat. Maka Rasulullah ya, mengatakan, yang menegur kepada mereka ya, supaya jangan seperti itu. Sungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu nanti timbangannya lebih berat daripada Gunung Uhud. Ya. Padahal sahabatnya kecil, kurus, sampai ditertawakan saking kecilnya gitu. Tapi itu nanti timbangannya yang di akhirat adalah berat. Ya, timbangannya adalah berat. Menunjukkan orangnya juga ikut ditimbang. Ya. Dan ya, tadi ya, jika timbangannya, jadi kalau timbangan kebaikan lebih berat, itu langsung masuk surga. Orang beriman ya, kalau timbangan kebaikan lebih berat, dia langsung masuk surga. Tidak lihat dulu, langsung masuk surga. Tapi kalau timbangan keburukannya lebih berat, maka dia ke neraka dulu. Mampir dulu, dicuci dulu, gitu kan? Dicuci dulu, baru kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau orang beriman, tapi dosanya melebihi pahalanya, keburukannya melebihi kebaikannya, dia dimasukkan ke dalam neraka dahulu. Meskipun ujungnya nanti akan masuk ke dalam surga. Itu nanti dinamakan dengan jahanamiyun, yang para alumni neraka jahanam. Ya, itu disebutkan ya dalam sebuah hadis, nanti Allah akan memerintahkan kepada para malaikat untuk mencari di neraka itu ya, orang-orang yang punya keimanan walaupun sebiji darah. Semua nanti akan dikeluarkan, kemudian dalam kondisi gosong gitu kan, setelah dibakar sekian lama, ya, kemudian masukkan ke surga, dimandikan di sungai di surga. Kemudian sehingga dia bersih lagi, baru dia bisa menikmati kenikmatan di dalam surga. Namanya jahanamiyun ya. Jadi kalau istilahnya alumni ya, tapi apa bahasa ininya? Pokoknya dia mantan gitu kan, mantan penghuni neraka jahanam. Ya, tapi tentu meskipun ujung-ujungnya masuk surga, tidak ada yang mau di neraka. Ya walaupun hanya 1 detik, 1 menit, naudzubillah gitu kan. Kita pengennya langsung masuk surga. Caranya gimana? Caranya bagaimana kebaikan kita itu lebih berat daripada keburukan kita ketika ditimbang. Walaupun lebih berat hanya 1 kebaikan, itu sudah cukup masuk surga langsung gitu kan. Ya, makanya jangan sekali-kali meremehkan sedikit pun kebaikan. Ya, la tahqiruna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian meremehkan sedikit pun kebaikan. Bisa jadi yang sedikit itu sebagai
timbangan yang lebih, gitu kan? Yang kalau kita tidak mengamalkan itu bisa jadi timbangan kebaikan kita justru berkurang walaupun sedikit, sehingga masuk neraka dulu, gitu kan? Makanya jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun hanya walau antar kau atau kabiwal jintol pun kalau salah, walaupun engkau bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri, yang dengan senyum dan sebagainya, ya, itu jangan diremehkan. Ya, kalau kamu bisa menanam, ya, di sebuah hadisnya korma, ya, sebelum datang hari kiamat tanam kan, ya. Pokoknya semua kebaikan segera kita lakukan, ya, kita tidak tahu mana yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya, di akhirat. Adapun ya, ada kelompok yang timbangan kebaikan atau bukannya imbang, itu gimana? Timbang sama gitu. Itu gimana nanti? Soalnya nggak ada tempat lain. Kalau nggak surga ya neraka. Nggak ada tengah-tengah ya? Nggak ada tengah-tengah. Nggak ada tengah-tengah. Ya, ini adalah dinamakan dengan ashabul a'raf, para penghuni a'raf. A'raf ini artinya pagar atau tembok pagar. Jadi Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf, wa bainahuma hijab, ya, di antara surga neraka itu ada pembatas. Ya, kemudian di pembatas itu ada ini pagarnya atau tembok. Wa 'alal a'raf, di atas pagar tembok itu rijalun, ya, ada orang-orang yang mereka dinamakan dengan ashabul a'raf, yang timbangan kebaikan dan keburukannya sebanding. Ya, rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Yang mana ada ashabul jannati assalamu alaikum. Dia melihat ke sebelah surga, melihat ke surga, para penghuni surga, kata dia assalamu alaikum, selamat bagi kalian. Ya. Jadi para ashabul a'raf ini ditunda keputusannya. Orang-orang penghuni surga dipersilakan masuk ke surga, penghuni neraka dipersilakan masuk ke neraka. Sisa yang tengah-tengah ini, dia berada di antara surga dan neraka, menunggu keputusan, gitu. Ya, menunggu keputusan. Dia lihat ke penghuni surga, dia mengucapkan selamat. Ya, dia ingin masuk, ya, tapi belum dipersilakan. Saya bacakan ayatnya. Wana ada ashabul jannati assalamu alaikum. Ya, dia mengatakan kepada penghuni surga, assalamu alaikum, selamat kepada kalian. Lam yadkhuluha wa yatma'un. Mereka tidak masuk, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Melihat kenikmatan surga sangat ingin. Ya. Kemudian wa idza sufifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kemudian mereka melihat ke neraka, penghuni neraka. Ya. Kata mereka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Kata mereka, ya Allah, jangan jadikan kami bersama para orang-orang zalim. Ya. Jadi itu kondisi yang tentu sangat mencemaskan, gitu kan. Bukan hanya antara hidup dan mati, gitu, antara surga dan neraka. Gitu, mereka belum dikasih keputusan. Ya. Tapi kata para ulama, ya, mereka nanti akhirnya akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masuk surganya terakhir, ya, gitu kan. Setelah semuanya penghuni surga masuk surga, penghuni neraka, baru mereka dipersilakan masuk ke dalam surga. Ya, ini juga tentu kita kalau bisa jangan seperti ini, gitu kan. Ya. Dan para ulama dalam menafsirkan ashabul a'raf itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan di antara mereka adalah yang yang hidup di masa fatrah. Yang hidup di masa fatrah itu yang belum datang seorang rasul ke mereka, gitu. Yang tinggal di pelosok pedalaman. Itu kan mereka tidak mendengar dakwah, gitu kan. Tidak mendengar dakwah dan sebagainya. Orang primitif misalnya. Yang seperti mereka itu kan mereka tidak punya dosa, juga tidak punya pahala. Mereka tidak berdosa karena mereka tidak datang dakwah kepada mereka. Dan Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul pembawa peringatan. Ya, jadi orang kalau tidak mendengar dakwah Nabi, dia tidak akan diadab.
ya tidak akan dianggap karena nggak sampai hujah kepada dia, gitu. Nah, sebagian mengatakan ashabul araf ini dia adalah orang yang punya pahala besar dia berjihad, ya, tapi dia punya dosa besar maka kepada orang tua, maka sama-sama besar pahala dosanya sehingga seimbang. Dan penafsiran yang lain yang intinya antara dosa dan pahala itu seimbang, ya. Dan Utsman bin Affan, ya, kalau tidak salah Utsman bin Affan, seorang salaf, seorang sahabat, ya, atau Umar bin Khattab, ya, saya lupa Umar atau Utsman, dia mengatakan kalau seandainya, ya, di akhirat, ya, saya menunggu keputusan masuk surga atau neraka, ya, saya lebih baik menjadi debu sebelum diputuskan, ya, saking takutnya, ya, saking takutnya. Ya, jadi para sahabat itu mereka tidak terlalu tidak percaya diri dengan amalannya, gitu kan. Ya, mereka merasa takut. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditusuknya setelah sholat, ketika sholat imam subuh, beliau ditusuk oleh seorang majusi, ya, kemudian intinya darahnya keluar terus, yang dikasih minum susunya keluar, ya. Akhirnya dia udah nggak bisa diselamatkan, gitu kan. Jadi orang-orang datang, para sahabat yang datang menghibur beliau, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tenang, bergembiralah. Kamu itu sudah banyak jasanya untuk Islam. Kamu khalifah yang kedua. Kamu sudah melakukan ekspansi menyebarkan agama Islam kemana-mana. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Ya, kata dia, saya hanya berharap, ya, saya bertemu dengan Allah kafafan dalam kondisi impas. Saya tidak punya dosa, tidak impas antara kesalahan dan kebaikan saya. Saya hanya itu yang saya harapkan. Jadi tidak menganggap amalnya sesuatu yang besar yang membuat dia layak masuk surga, gitu. Yang melainkan saya hanya berharap itu tuh impas untuk menghapus dosa-dosa saya dulu ketika jahiliyah, gitu kan. Jadi itu menunjukkan, ya, betapa kita ini harus melihat amalan kita ini remeh, gitu. Ya, amalan kita ini sesuatu yang nggak bernilai, gitu. Sehingga kita terus memperbaiki amalan kita, menambah amalan kita. Dan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, ya, amal kebaikan kita itu Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, man hamma bil hasanatin, ya, siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan kemudian dia lakukan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Dan siapa yang berniat berbuat kebaikan dia tidak ingin melakukan, sudah dicatat 1 kebaikan. Kita niat mau sedekah, kita jadi sedekah, pahalanya 10 kali lipat. Kita sudah niat sedekah cuma nggak jadi, tetap ditulis 1 kebaikan pahala. Kalau kita berniat keburukan, kita lakukan, dicatat 1 dosa. Tidak lipat katakan 1 dosa. Kalau kita niat keburukan kemudian kita nggak jadi lakukan, maka tidak dicatat dosa. Maka kata Ibnu Mas'ud, sungguh keterlaluan kalau yang dilipat gandakan 10 kali kalah dari yang 1 kali, gitu kan. Kalau orang itu ketika ditimbang amal dosanya masih lebih banyak dari pahalanya, kebangetan. Padahal pahalanya sudah dilipat gandakan 10 lipat. Dosanya kan gak dilipat gandakan. Kok masih gitu loh, dosanya lebih banyak. Ya, ini kan maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada kita semuanya sudah ada mukalaf soal. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.